Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kakak di sini untuk menjelaskan atau menyampaikan materi yang sebelum itu perkenalkan dulu kak, nama Naya Gobel atau nama lengkap Aulia Inesri Gobel. Nah, kakak di sini dari kampus IAIN Manado yang ada di Perkambil. Nah, program studi itu pendidikan guru madrasah ibtidaiyah semester 4. Nah, di sini kan ada mata pelajaran IPA kan? Jadi Kak di sini akan mengajarkan tentang mata pelajaran IPA yang materinya itu ekosistem sebagai lingkungan hidup manusia. Judul materi. Jadi materi yang kita pelajari saat ini yaitu ekosistem Sebagai lingkungan hidup manusia. Sebenarnya itu ada yang tahu ekosistem itu apa? Nggak ada yang tahu? Nah, ekosistem di sini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem ini terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan ekosistem lain-lain. Nah, dalam ekosistem terdiri dari berdasarkan dari proses terbentuknya ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di sini ekosistem alami itu ialah ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia. Contohnya itu laut, danau, dan sungai. Dan sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang terdapat campur tangan manusia. Hal tersebut untuk guna berlangsungnya kehidupan manusia. Nah, contohnya itu ada sawah. Sawah kan untuk menanam padi. Padi kan jadi beras. Nah, jadi dari beras akan jadi nasi yang akan orang makan. Nah, selanjutnya itu ada komponen penyusun dalam ekosistem itu terbagi menjadi dua juga, yaitu komponen biotik dan abiotik. Nah, komponen biotik ini adalah semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, berupa tumbuhan, hewan, mikroskopik seperti bakteri dan manusia. Nah, jenis komponen biotik juga ada 3, yaitu produsen. Nah, produsen di sini adalah organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis, yang contohnya itu berupa tumbuhan hijau. Nah, yang kedua, konsumen. Nah, dalam konsumen ialah organisme yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga dia membutuhkan produsen untuk pertumbuhan kehidupannya. Jadi, yang pertama itu produsen yang seperti tanaman. Baru yang kedua itu konsumen yang berupa kalau padi kan biasa dimakan ulat. Nah, ulat atau belalang. Nah, di situ padi ulat dan belalang itu yang dimaksud itu konsumen, pemakan. Ya, berarti selanjutnya itu pengurai atau dekomposer. Dekomposer itu ialah organisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup.
atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, selanjutnya itu terakhir akan bahas ini tentang keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis atau seimbang. Nah, yang pertama itu piramida makanan. Ada yang tahu bentuk piramida makanan itu bagaimana? Bentuk piramida. Ada yang tahu piramida itu bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang mau gambarkan? Proses makan memakan. Piramida makanan itu seperti ini, piramida. Nah, piramida. Contohnya ini. Coba ya? Nah, piramida makanan itu dari bawah itu sama dengan yang pertama tanaman hijau yang berperan sebagai produsen penghasil makanan sendiri, dan yang kedua itu konsumen. Jadi pertama produsen, kedua konsumen. Nah, konsumen adalah organisme yang tidak dapat menghasilkan. Jadi dia memakan tumbuhan hijau yang di bawah ini. Mati. Ini contoh piramida makanan ya. Selanjutnya rantai makanan. Nah, rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, contohnya ini rantai makanan. Jadi dia berproses dari tumbuhan hijau dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang, dan terakhir elang itu mati. Jadi diuraikan menjadi jamur. Jadi jamur tersebut diuraikan kembali menjadi produsen atau tanaman hijau. Jadi putar begitu terus jadi pertumbuhan. Mati. Nah, dan terakhir itu jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan di sini merupakan gabungan dari rantai makanan. Gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan, dikombinasikan tumpang tindih dalam sebuah ekosistem. Nah, contohnya begini. Kan ini kan rantai makanan, toh? Yang di sini kan produsen kan rumput. Yang DP konsumen belalang, di sini cuma satu. Sedangkan kalau jaring-jaring makanan itu produksi satu kan sih cuma belalang. Nah, di sini akan kan padi kan saya contohnya, padi kan tidak hanya dimakan oleh belalang, toh mereka ada ular, ada sebagainya lah. Jadi di sini bisa jadi ular. Jadi yang memakan rumput ini bukan cuma belalang, tapi juga ada makhluk hidup lainnya. Contohnya ular. Jadi dia dua, tidak hanya satu pemakan. Paham? Paham. Tadi kan Kak jelaskan tentang ekosistem, baru ekosistem itu terbagi menjadi berapa. Ada yang bisa menjelaskan ekosistem itu apa? Kalau bisa jawab, Kak kasih hadiah. Iya. Kak kasih hadiah. Berarti menghayal nih. Kakak jelaskan tadi. Oke, Kak ulang satu kalinya. Siapa yang bisa jawab? Kak kasih hadiah. Nah, dengan baik-baik. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pertama itu, dan yang kedua itu ekosistem terbagi menjadi dua, ekosistem alami dan ekosistem buatan. Tangkap? Dapat? Oke. Ada yang bisa jelaskan ekosistem itu apa? Berdiri. Nah, coba. Berdiri, bisa lihat. Timbang balik antara manusia dan lingkungan. Tentang dulu. Ada yang lain bisa? Yang cewek kan?
Ayo, dapat hadiah. Ya macam dia punya kak. Dan ya sambil pengertian ekosistem. Ekosistem itu ada ini. Baru ada juga komponen penyusun ekosistem terbagi menjadi dua. Ini. Ada yang bisa? Tidak kasih. Ayo. Tadi yang lebih alami dan buat. Kak, Ayo. ekosistem adalah lingkungan timbangan manusia dan lingkungan. Tepuk tangan. Jadi kak luruskan ya. Jadi ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa? Makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Nah, alami adalah tanpa campur tangan manusia, sedangkan buatan itu kebalikan. Jadi buatan itu ada campur tangan manusia. Nah, kalau alami kan tanpa campur tangan manusia yang memang sudah ada di alam. Gitu. Bisa? Nah, dalam keseimbangan ekosistem juga kan terdapat tiga. Yang pertama itu piramida makanan, baru rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Jadi dalam keseimbangan ekosistem itu terdapat tiga. Nah, yang pertama apa? Piramida. Yang kedua rantai. Yang ketiga Jaring. baru kalau dalam biotik terdapat juga tiga. Yang pertama itu yang dapat menghasilkan makanannya sendiri itu disebut apa? Padi. Atau produsen. Baru yang kedua itu yang memakan padi tersebut, yang pertama itu apa? Atau konsumen. Dan yang ketiga itu terakhir pengurai atau dekomposer. Bisa? Ada yang mau bertanya? Oh kakak, saya tidak mengerti yang ini. Ada yang mau bertanya? Buat yang Bisa bertanya. diulangi kembali. Nanti kak jelaskan. Ayo harus berani, jangan takut salah. Kita kasih hadiah kalau berani bertanya. Tadi baru 2 orang kan yang berani. Siapa itu nama? Rasmi. Kalau ini? Syafia. Masa kalau dengan Rasmi dan Syafia? Ayo. Coba satu kali baru tolong tutup. Oh kak, saya berani. Oh, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu buatan dan alami. Nah, coba dalam ekosimbiotik, oh ini kak, terdapat 3 bagian juga, yaitu produsen, konsumen, dan komposer atau pengurai. Nah, dalam abiotik, dalam keseimbangan juga terdapat 3, yaitu piramida makanan, lalu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Siapa yang bisa jelaskan? Kak kasih tips. Ayo, So
boleh, yang saya jelaskan tadi siapa yang boleh ulang. Coba. Kalau salah Ustaz mengatakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya Coba. dan ekosistem terbagi dua, yakni alami dan buatan. Kemudian rantai-rantai makanan berbentuk seperti piramida segitiga. Prosesnya gimana? Ayo. Bisa? Jangan takut kok. Ayo berani. Yang penting berani. Ayo, Din. Bisa? Tidak apa-apa biar salah ini berarti. Tidak apa-apa kau salah. Yang penting kan kita belajar sama-sama. Bisa deh, kita bisa. Ekosistem kehidupan. Raf. Rabi mana gua? Bisa dengar petang-petang. Tadi. Ayo berdiri. Dengar Pak teman. Oke. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Baru ekosistem terbagi menjadi Sistem terbagi menjadi dua, yaitu sistem alami dan buatan. lalu Sistem alami adalah ekosistem yang tidak tercampur tangan manusia. nah pintar. Buatan Yang buatan tercampur tangan manusia. nah Yang tidak campur tangan manusia seperti apa coba? contohnya itu apa? Laut. Nah sungai. Nah pintar. Kalau yang buatan contohnya kayak bilang tadi yang jaga tanam-tanam padi. Sawah. Nah pintar. Tepuk tangan dulu. Nah kak kasih tips karena berani menjawab. Perhatikan dulu. Oke, sekian penjelasan kali ini. Kakak tutup dengan melafazkan hamdal. Alhamdulillah.